Kami di BPJS Kesehatan ini terus melakukan inovasi, terus melakukan upaya agar seluruh layanan kami bisa semakin dekat dengan peserta. Jadi dengan menggunakan mobil JKN tentunya Tribuners tidak perlu lagi antri, bahkan untuk mengakses layanan kesehatan pun bisa menggunakan mobil JKN. Jadi kita tidak perlu datang dulu ke rumah sakit, kita set di mobil JKN, kita ingin berobat ke vaskes pertama maupun lanjutan kapan, nanti tinggal di set di mobil JKN, nanti tinggal datang tanpa perlu antri. Kalau moto kami saat ini kan terkait transformasi mutu layan itu mudah, cepat, setara ya. Jadi tentunya hal tersebut jika tidak bisa dipenuhi oleh vaskes, silakan untuk mengadu ke kami. Banyak kanal layanan non tatap muka yang bisa dimanfaatkan oleh Tribuners dan juga para peserta BPJS Kesehatan untuk mengefisienkan waktu. Halo Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Elin bisa bersamai Anda dalam program Tribun Topik. Tentunya di Tribun Topik kita akan mengulik topik-topik yang menarik, dan untuk kali ini kita sudah menghadirkan narasumber kita yang bakal kita ajakin ngobrol dan juga ngulik topik-topik yang menarik tentunya. Ada Bapak Henry Army Iriawan. Beliau adalah Asisten Deputi Kepesertaan dan Mutu Layanan BPJS Kesehatan Kediputian Wilayah 6. Halo Bapak. Halo Mbak. Pak Henry, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sibuk apa Pak Henry? Sibuk apa ya? Apa nih? Ya biasalah, memastikan peserta JKN bisa dilayani dengan optimal. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Henry atas waktunya, meluangkan waktu datang dan juga menemui Tribuners di Tribun Topik kali ini. Dan Tribuners, pada kesempatan ini kita bakal mengulik lagi terkait layanan non tatap muka BPJS Kesehatan. Kalau yang kemarin, episode kemarin mungkin layanan yang tatap muka atau secara langsung. Nah, kali ini kita bakal ngulik salah satunya ini terkait dengan mobile JKN. Mungkin Tribuners ada yang udah tahu, ada yang belum. Nah, untuk itu boleh dijelaskan dulu nih Pak secara singkat. Mobile JKN ini apa sih Pak? Baik, terima kasih. Jadi begini Tribuners, kami di BPJS Kesehatan ini terus melakukan inovasi, terus melakukan upaya agar seluruh layanan kami bisa semakin dekat dengan peserta. Salah satunya dengan meluncurkan aplikasi Mobile JKN. Jadi aplikasi ini menghadirkan layanan, hampir seluruh layanan ya yang ada di kantor cabang itu ke dalam genggaman handphone Anda. Oke, semua dalam genggaman. Betul sekali. Oke, jadi Pak ini buat punya aplikasi JKN Mobile, caranya seperti apa, dan mungkin peserta BPJS yang belum punya aplikasi ini, cara downloadnya seperti apa, registrasinya apakah riwah gak sih Pak? Boleh kasih tahu di Tribuners. Baik, kalau aplikasi kami ini bisa berjalan di dua platform, di iOS dan Android. Jadi buat Tribuners yang mempunyai salah satu dari atau mungkin dua-duanya bisa langsung mendownload atau mengunduh di store-nya masing-masing. Seperti itu. Kalau masalah registrasi, selama datanya sudah terdaftar di kami, terutama untuk nomor HP-nya harus yang terkini, yang terdaftar di kami, insya Allah tidak akan ada kendala. Pasti lancar-lancar saja. Pasti lancar-lancar saja dan mudah. Berkasnya sendiri Pak yang harus disiapkan untuk daftar JKN Mobile, yang apa nih Pak? Untuk daftar Mobile JKN itu sebenarnya hanya dibutuhkan nomor HP yang aktif, jadi pastikan yang terdaftar dengan yang digunakan itu harus sama. Kalau misalkan belum sama, lakukan update data nomor HP bisa melalui Pandawa atau melalui kantor cabang kami. Oke, hanya nomor HP yang harus aktif. Apakah perlu ada KTP dan lain sebagainya? Mungkin surat rekomendasi dari RT RW Pak? SKCK dari kepolisian. Perlu nggak tuh Pak? Enggak, jadi cukup nanti siapkan EKTP-nya aja untuk menginput nomornya. Nanti jika cocok, nanti akan kita kirimkan one time password dan itu nanti bisa di-entry langsung ke mobile JKN-nya agar bisa langsung register.
Baik, cuma itu aja Tribuners yang harus disiapkan. Tapi nggak perlu datang ke cabang kan nih Pak? Harus antri-antri dulu? Selama nomor HP yang terdaftar dan yang digunakan sama, nggak perlu. Nggak perlu Ya. nih. Buat Tribuners yang mungkin tidak ada waktu untuk datang ke kantor cabang, tapi ingin mengaktifkan mobile JKN, bisa mengaktifkan sendiri, membuat akun sendiri gitu ya Ya. Pak ya. Tinggal hanya menyediakan KTP ya, KTP. kemudian juga tadi nomor harus aktif Iya, gitu ya. nomornya harus aktif. Baik, itu terkait registrasi. Nah, fitur apa saja nih Pak yang disediakan dari mobile JKN? Tribuners biar tahu. Nah, jadi cukup banyak memang fitur kami. Tentunya yang pertama terkait administrasi kepesertaan. Jadi misalkan mau updating data, terus mau pindah domisili, atau mungkin untuk peserta JKN yang mandiri untuk merubah kelas perawatannya, itu bisa menggunakan mobile JKN. Atau untuk merubah fasilitas kesehatan. Oke. Jadi misalkan ingin fasilitas kesehatannya dekat rumah, nah bisa diganti melalui mobile JKN. Baik, bisa diubah sendiri, Ya, menyesuaikan betul. gitu ya Pak ya. Nah, tapi kelebihan apa aja nih yang didapatkan dari mobile JKN yang Tribuners dapetin? Jadi dengan menggunakan mobile JKN tentunya Tribuners tidak perlu lagi antri, bahkan untuk mengakses layanan kesehatan pun bisa menggunakan mobile JKN. Jadi kita tidak perlu datang dulu ke rumah sakit, kita set di mobile JKN, kita ingin berobat ke vaskes pertama maupun lanjutan kapan, nah, nanti tinggal di set di mobile JKN, nanti tinggal datang tanpa perlu antri. Oke, berarti ketika kita ingin periksa, itu bisa daftar Mendapatkan dulu nomor lewat- antrian melalui Oke. mobile JKN. Wah, luar Ya. biasa sekali Tribuners mobile JKN ini. Buat Tribuners yang belum punya akunnya, belum punya mobile JKN, bisa langsung segera download. Karena itu sangat memudahkan gitu ya, Ya, Pak ya. betul. Ketika pengen periksa nggak perlu antri dulu karena menyesuaikan jam Tribuners, jadi bisa langsung Bisa booking. Nah, datang sesuai waktu yang sudah kita set. oke, Ya. luar biasa sekali. Kalau terkait konsultasi dokter nih, apakah bisa juga dilakukan dengan mobile JKN nih Pak? Bisa, ada. Jadi memang salah satu fiturnya konsultasi dokter, tentunya via chatting ya. Jadi Tribuner bisa melakukan konsultasi dengan dokter keluarganya masing-masing yang ada di mobile JKN. Bisa banget. Bisa banget, Iya. ya perlu datang, semua ada di genggaman gitu. Betul. Oke, kalau terkait info ketersediaan tempat tidur, mungkin ada kerabat atau keluarga kita yang sedang sakit, tapi kita nggak mungkin dong harus ngecek jauh-jauh. Apakah lewat mobil JKN juga bisa Pak? Bisa, bisa. Jadi misalkan ada keluarga kita yang ingin melakukan rawat inap, kita bisa melakukan checking kira-kira di rumah sakit mana yang memang masih ada ketersediaan tempat tidur. Oke, luar Seperti biasa itu, sekali. ya. Dan itu bisa yang Dan itu juga update update setiap jam. Iya. Itu bisa diakses 24 jam nggak nih? Mungkin Tribuners juga itu nggak segampang itu. Apakah jamnya terbatas hanya sekian jam atau di jam kerja saja? Apakah di weekend juga bisa diakses atau seperti apa nih? Dengan menggunakan mobile JKN ini salah satu kelebihannya memang bisa mengakses semua layanan setelah 24 jam. Oke. Jadi 24 semua jam. yang ada di fitur-fiturnya mobile JKN ini bisa diakses 24 jam. Luar biasa sekali. Kalau fitur unggulannya nih Pak, ada apa aja di mobile JKN? Tentunya info terkait program-program JKN, kemudian ada juga panduan layanan. Jadi layanan-layanan yang misal di fasilitas kesehatan juga bisa diakses melalui mobile JKN. Dan yang mungkin penting juga itu terkait riwayat layanan kesehatan kita. Oke. Jadi Tribuner silakan yang sudah mendownload mobile JKN bisa nanti dicek apakah sudah memiliki riwayat layanan kesehatan. Kadang-kadang ada yang seperti ini, misalkan begitu dicek, loh saya kok ada layanan kesehatan, padahal saya nggak pernah menggunakan seperti itu. Nah itu bisa Tribuners laporkan ke kami agar kami cek apakah nomor Tribuner digunakan
secara tidak bertanggung jawab oleh oknum-oknum tertentu. Seperti itu. Oke, baik. Itu bisa ngecek juga terkait Ya. dengan riwayat kesehatan seperti betul. itu ya. Tapi ini Pak, sekarang kan zaman eranya ini kemarin sempat banyak sekali data bocor dan lain sebagainya, itu kan sempat ramai banget itu. Apakah nanti data para peserta BPJS Kesehatan dan juga Tribuners yang menggunakan mobile JKN ini akan dilindungi dan terjamin tidak akan bocor? Seperti apa nih? Untuk keamanan data, pastinya kami sudah beberapa layer keamanan sudah kami sediakan dari sisi aplikasinya, dari sisi database-nya, bahkan jaringan yang digunakan untuk akses pun sudah kami amankan, dan kami juga sudah menerapkan standar keamanan ISO 27000. Jadi aman nih ya, dijamin aman Tribuners, nggak perlu khawatir lagi data bakal bocor dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu gitu ya Pak ya. Dan ada yang mungkin saya ingin tanyakan juga Pak terkait rekam medik dari mungkin Tribuners dan juga para peserta BPJS Kesehatan. Apakah itu bisa diakses oleh sembarang orang atau hanya kita saja sebagai pengguna yang bisa mengakses dan dokter atau seperti apa? Untuk data riwayat pelayanan hanya kita. Kemudian memang kita juga menyediakan akses tersebut ke Vaskes, tetapi tentunya hanya akan bisa diakses jika dengan persetujuan dari peserta. Oke, ini perlu digarisbawahi di Tribuners. Jadi terkait rekam medik juga dijamin keamanannya hanya kita yang tahu, karena itu salah satu bentuk privasi gitu ya, dan tentunya akan dilindungi gitu Tribuners. Baik. Nah, yang terbaru ini dari BPJS Kesehatan itu ada program namanya program rehab gitu. Ini salah satu program yang sangat solutif sekali menurut saya karena peserta BPJS diberikan kesempatan untuk lunasi tunggakan gitu ya. Nah, di JKN Mobile ini apakah juga bisa melalui itu Pak? Apa harus datang ke kantor nego-nego dulu sama customer service-nya atau gimana nih? Enggak, di Mobile JKN kami juga menyediakan fitur untuk registrasi rehab. Jadi silakan dibuka, nanti ada menu rehab. Di situ nanti kita juga bisa menentukan mau langsung bayar atau dicicil seperti itu. Silakan, itu untuk memudahkan peserta-peserta JKN yang memang jumlah tunggakannya cukup besar dan untuk memperingan juga bisa melakukan rehab untuk dicicil ya. Oke, terkait cicilan itu sendiri Pak, apakah juga ada simulasinya nih? Andai kan pengen dibayar 1 kali, andai kan pengen dibayar 3 kali, atau mungkin mau 12 kali diangsur, apakah bisa itu Pak? Ada simulasinya, perhitungannya? Perhitungannya ada di aplikasi, nanti tinggal dicek aja, terus tinggal kita menyesuaikan. Kita mampunya seperti apa, mau 2 kali, 3 kali, atau... Oke, jadi bisa Tribuners langsung aja buka fitur rehab, nanti ada simulasinya, mungkin Tribuners ngitung-ngitung nih, bulan ini bisa lunasi nggak ya, atau bulan depan kira-kira itu bisa lewat mobile JKN. Luar biasa aplikasi yang satu ini. Oke, kemudian nih Pak, kalau terkait dengan pengaduan pelayanan mungkin dari di tingkat pertama atau mungkin dari dokter dan sebagainya, apa juga bisa dilakukan? Bisa, jadi kanal pengaduan kami memang kami buka seluas-luasnya, karena kalau moto kami saat ini kan terkait transformasi mutu layanan itu mudah, cepat, setara ya. Jadi tentunya hal tersebut jika tidak bisa dipenuhi oleh Vaskes, silakan untuk mengadu ke kami, apapun. Apapun itu? Ya, silakan mengadu ke kami terkait layanan kesehatan yang memang dirasa tidak sesuai dengan regulasi. Oke, caranya gimana Pak? Boleh dong kasih tahu ke Tribuners step-stepnya, caranya gimana nih? Mungkin mau ngasih masukan gitu, cara pengaduannya. Jadi lewat mobile JKN aja, tinggal dibuka menu pengaduan. Sebenarnya banyak banget kanal layanan yang bisa digunakan ya. Karena memang sekali lagi kami ini ingin layanan kami ini terus berkembang, terus berbenah. Jika memang ada kekurangannya, untuk itu kami mohon masukan, pengaduan dari para Tribuners tentunya yang telah ber-JKN ya. Telah memiliki kartu JKN ya, yang misalkan mengakses layanan kesehatan, bisa buka aplikasi mobile JKN, tinggal dia mengadu di situ. Oke, itu bisa buat ngasih masukan, ngasih kritikan, itu agar
nantinya BPJS Kesehatan semakin baik lagi ke depannya, seperti itu ya Pak ya. Oke, baik, mengenai layanan non tatap muka nih Pak, tadi ada mobile JKN, tadi sempat juga disebutin ada yang namanya Pandawa, boleh Ya. kasih tahu apa nih Pak? Pandawa itu kalau kepanjangannya ya, pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Oke. Ya, jadi ini salah satu upaya kami juga untuk membuka kanal lebih luas lagi, karena mungkin siapa yang nggak punya WhatsApp sih ya? Kayaknya hampir seluruh yang punya smartphone, baik itu iOS maupun Android, pasti menggunakan aplikasi WhatsApp. Betul. Karena itu kami buka salah satu kanal non tatap muka kami melalui Pandawa ini. Aksesnya mirip dengan mobile JKN, ada beberapa layanan yang bisa diakses di sana. Menunya juga sangat user friendly, mudah sekali. Jadi bisa juga mengadu di situ. Bisa juga Pengaduan ngadu di juga situ. bisa di situ. Jadi Oke. silakan kalau ingin mengakses. Nomornya di 0811 8 165 165. Oke, nanti bisa ditulis Cukup di bawah mudah. sini lah. Biar Tribuners bisa nyatet-nyatet ya Pak ya. Siap. Oke. Layanannya apakah juga sama Pak? Atau ada yang membedakan nih dengan mobile JKN? Kalau Pandawa di ini? Pandawa mungkin belum kita buka untuk perubahan vaskes ya. Baru untuk perubahan vaskesnya khusus untuk TNI Polri dan yang memang ingin merubah vaskes tapi dia belum 3 bulan. Kan harusnya tiap 3 bulan baru boleh dirubah. Oke, baik. Tadi udah ada mobile JKN, ada Pandawa. Apakah ada lagi nih Pak? Kayaknya inovasinya BPJS Kesehatan ada aja. Tapi sudah install mobile JKN? Oh sudah dong. Saya sudah, Tribuners Luar sudah biasa. ada. Selain Pandawa apa lagi tuh Pak? Selain Pandawa, sebenarnya kalau Tribuners datang ke kantor cabang, kemudian melihat kok antriannya cukup banyak. Nah, di situ itu nanti ada anjungan mandiri. Nah, anjungan mandiri ini juga salah satu layanan yang walaupun saat ini memang posisinya ada di kantor cabang, jadi harus datang ke kantor cabang. Kalau penuh, bisa mengakses di situ. Misalkan hanya butuh untuk informasi, ngecek status kepesertaan, nah itu bisa melalui Aman JKN. Oke. Anjungan mandiri BPJS. Ada anjungan mandiri BPJS. Ya. Oke. Kemudian kayaknya ada. Kemudian ada apa lagi? juga kami ini kan benar-benar membuka ya untuk pengaduan ya, karena kami ingin berkembang menjadi lebih baik. Di salah satu lembaga kita, kantor staf presiden itu punya aplikasi namanya Lapor. Nah, Lapor ini biasanya masyarakat bisa melaporkan apapun di situ. Nah, biasanya kalau memang melaporkan terkait BPJS Kesehatan, nanti pasti dia akan diminta BPJS Kesehatan untuk menindaklanjuti. Oke, Gitu. baik. Luar biasa, banyak sekali nih Tribuners. Banyak kanal layanan non tatap muka yang bisa dimanfaatkan oleh Tribuners dan juga para peserta BPJS Kesehatan untuk mengefisienkan waktu gitu ya Pak ya. Jadi kalau pengen periksa nggak harus antre-antre, Ya, bisa betul. mengamankan Ngambil antrian dulu, ya. Kemudian mungkin pengen ngadu, tinggal WhatsApp aja, nggak perlu datang marah-marah ke kantor. Oke, baik. Bapak, terakhir ada pesan apa yang disampaikan ke Tribuners ya Pak? Boleh? Untuk Tribuners yang sekali lagi belum ber-JKN, segera ber-JKN karena kita tidak tahu kapan hujan akan turun, sehingga kita perlu segera menyediakan payungnya. Gitu. Oke. Sedia payung sebelum hujan Tribuners. Buat Tribuners yang belum punya JKN, bisa segera mendaftarkan, mungkin bisa langsung datang ke kantor cabang terdekat, atau nunggu mobil keliling Mobil BPJS Kesehatan juga bisa, Atau via Pandawa, via Pandawa bisa, JKN Mobile juga bisa. JKN bisa. Oke, jadi sekarang sudah mudah, tinggal menyesuaikan saja Ya. gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir di Tribun Topik kali ini. Sehat selalu, sukses selalu Terima untuk kasih, Bapak dan sehat selalu juga, Mbak Lili. tentunya untuk BPJS Kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Oke Tribuners, itu tadi obrolan kita di Tribun Topik kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa.